Oke, lanjut ke part 2 tentang bagaimana mencari sebuah bug yang aktif yang bakal kita injek. Nah, di sini udah gue siapin paket atau target yang bakal kita injek. Gue bakal kasih lihat paket yang bakal gue injek di sini. Nah, ini dia paketnya, PUBG. Kenapa gue milih paket ini? Karena ada yang request gimana sih cara paket atau cara cari bug GMX buat Telkomsel. Nah, justru itu gue milih paket PUBG karena ada hubungannya dengan paket GMX Telkomsel. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini gue nggak ada kota utama dan cuma ada bonus harian doang. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Pertama gue nyalain VPN dulu. Di sini gue pakainya Cden of Flare.com. Itu bugnya ruang guru ya. Udah connect. Nah, sedikit tambahan informasi. Di sini gue bakal jelasin, sebelum mencari bug itu kalian harus tahu dulu bug ini support enggak, atau paket ini support enggak di TKP kalian. Jangan asal beli, nantinya pas kalian udah beli mahal-mahal, tahu-tahu bug itu enggak support atau bug itu pernah ditutup sama operator. Jadi enggak asal beli, kalian harus cari tahu dulu bug itu aktif atau enggak. Setelah kalian udah tahu begitu aktif dan bisa digunain, baru kalian beli. Oke, lanjut cara mencari bugnya sendiri. Pertama, di sini ada dua metode yang gue pakai. Yang satu adalah metode TLS. Gue akan mencari informasi tentang TLS yang dipakai target. Dan kedua adalah metode Cloudflare. Nah, Cloudflare itu di video pertama udah gue jelasin, itu suatu web atau server pada web yang bisa digunain dengan metode WS atau P2RAI. Oke, langsung aja kita cari. Yang pertama kita harus lakuin adalah mencari informasi tentang web tersebut atau tentang paket tersebut, atau yang biasa disebut footprinting, mengumpulkan informasi. Nah, di sini gue bakal mencari informasi yang terlebih dahulu dengan cara menulis PUBG web. Usahain kalau mencari web itu belakangnya web, misalnya dari PUBG atau Spot TV web atau ruang guru. Mana ruang guru, web. Nah, usahain di belakangnya itu web, karena nanti di pencarian Google bakal munculin kata yang berhubungan dengan web. Web yang dimaksud itu adalah web target. Sini PUBG web. Nah, setelah kita tahu web PUBG itu apa aja, yang dari atas itu adalah web spesial dia, web aslinya. Terus yang kedua masih ada cukup cuman dua doang. Nah, di sini kita bakal ambil web aslinya aja. Terus kita pertama yang gue lakuin adalah mencari informasi tentang web tersebut memakai server apa. Pertama kita ke hacker target. Kalau yang belum tahu hacker target apa, kalian bisa lihat di video gue sebelumnya di part 1 tentang pengenalan bug tools spreader. Di sini kita tulis
PUBG Mobile com. Jujur gue belum pernah injek paket ini, jadi gue nggak tahu ini paket bisa atau enggaknya. Ya mudah-mudahan bisa, karena gue sendiri belum pernah injek paket ini. Yang sering gue injek itu adalah paket ruang guru, paket Spoti, dan paket edukasi. Di sini dia memakai server Nginx dengan HTTP 200 oke, dan koneksinya hidup. Nah, dari sini yang lo ambil itu adalah satu yang lo harus perhatiin, koneksi itu harus cap alif. Bahasa Inggris aja ya. Nah, yang satu adalah koneksi itu harus cap alif. Yang kedua adalah di server itu statusnya 200 oke, dan yang ketiga adalah servernya. Kalian bisa lihat di sini server ini memakai web ini memakai Nginx, server Nginx. Setelah kalian tahu statusnya 200 oke, servernya Nginx, dan koneksinya cap alif, sekarang gue bakal ngeliat apa web ini mempunyai server Cloudflare atau enggak. Kita bakal tes di subdomain finder. Subdomain finder. Nah, yang belum tahu subdomain finder, kalian bisa juga lihat di part 1. Nanti di situ udah gue jelasin subdomain finder itu apa. Sini www.pubg mobile.com. Kita lihat. Nggak ada. Kita coba lagi. Nggak keluar hasil scannya. Nah, di sini hasil scannya keluar. Di sini nggak ada server yang memakai Cloudflare. Kita pakai HTTPS. Oke. PUBG Mobile. Masih nggak ada. Kita ambil web itu. Selain web itu kan masih banyak lagi, misalnya ini. Ambil sampai kom aja, nggak usah slash. Tapi di sini kita lihat dia memakai layar atau enggak. Enggak memakai. Kita cari lagi web yang ada hubungannya dengan PUBG. Oh, ini ada satu lagi, PUBG Newstat. Ini di sini. Di PUBG Newstat juga nggak ada server yang memakai Cloudflare. Oke, karena di sini semua web yang berhubungan dengan PUBG nggak ada satupun server yang memakai Cloudflare, kita ganti metodenya dengan mencari metode TLS. Kita mengumpulkan informasi web tersebut, apa web tersebut bisa diinjek dengan TLS atau enggak, karena di subdomain ini udah kita tes tiga-tiganya dan nggak ada satupun server yang memakai Cloudflare. Jadi nggak akan bisa gunain TLS atau P2RAI, WS atau P2RAI buat bug PUBG. Kalau kalian masih ngotot pakai WS atau P2RAI, ya silakan. Ya paling ya cuman diam, stuck, nggak bakal gerak, atau munculin status yang 301
302 pound atau 301 movement dan lain-lain. Oke, karena di sini nggak ada satupun, kita hapus sini. Kita mencari informasi tersebut apa bisa digunain dengan mode TLS. Mana sih ya? Oh, ini TLS scan. Jadi selama video ini gue buat, gue nggak tahu ini bug bisa atau enggak, karena gue belum pernah. Jadi kita ya tos-tosan lah gue bikin video ini real. Nggak bisa ya syukur, ya bisa, alhamdulillah. Di TL1 1.2 Crypto Suite mencoba terhubung menggunakan 158 chip per suite. Nah, ini dia, ini IP dia, www.pubgmobile.com.2.3 itu adalah penggabungan antara web dengan port. Hasil scan untuk www.pubgmobile.com dengan port 43. Di sini kita bisa lihat semuanya informasi kerahasiaan didukung. Paket chipster SSL.2 mencoba terhubung. Paket chipster SSL.3.0 TLS 1.1 chipper suite. Nah, untuk mengetahui begitu support atau enggak, kalian bisa lihatnya dari sini. Informasi sertifikat nama host yang dikirim untuk SNI. Nah, kalian ambil untuk SNI web ini, nanti kalian coba di SSL atau TLS, karena untuk SNI-nya adalah www.pubgmobile.com. Di situ kalian udah dikasih tahu untuk metode TLS SNI-nya harus ini, itu bahasa kasarnya. Nah, untuk nama umum adalah WebTV ACC Kikikom. Kursa percaya kurang kunci 256 kurva. Nah, di sini DNS-nya juga banyak banget. Ada Jocom, Jokstream, Musicom. Ini adalah DNS yang dipakainya. Pasti Pai Video Kikikom, Simji, PUBGMobile.com, Viva Kikikom, PP Video Kikikom, masih banyak lagi. Dan ada DNS www.pubgmobile.com. Terus ke bawah sertifikat nama umum. Nah, sini masih banyak lagi DNS-nya. Kalian bisa pakai salah satu dari sini yang berhubungan dengan PUBG ya. Jadi nggak bisa sembarangan pakai. Misalnya kalian pakai atau ada paket GameMax, terus ada PUBG di salah satu gamenya, ya kalian harus pakai web PUBG, gak bisa pakai web Tencent atau web Mobile Legend, kecuali di dalam paket GameMax itu dikasih tahu paket ini untuk game PUBG, game Mobile Legend, Free Fire, terus dengan AOP. Nah, dari situ kalian pilih salah satunya, nanti kalian cari informasinya. Setelah kalian dapat semua, barulah kalian injek. Jadi kalian harus mencari informasi dulu, paket ini apa-apa bisanya, paket ini untuk apa aja.
jangan asal injek. Ya begitu sih kalau gua sendiri. Oke, udah habis sampai sini. Sekarang kita coba untuk tadi di sini gua pakai KPN Tunnel. Kalian bisa pakai apa aja, yang penting tuh aplikasi tersebut itu support dengan SSL dan TLS. Ini gua SSL. Ingat ya, setiap kalian gunain SSL, biasain itu adalah portnya 443. Jangan port 80. Nanti dia ngasih tahu status yang buruk atau status selain 200. Oke, sekarang kita tes. Ya, di sini PUBG Mobile, web PUBG Mobile bisa kita injek dengan melalui TLS. Nah, terus masih penasaran, kan itu yang gue injek ini adalah web PUBG langsung. Terus bagaimana dengan web selain PUBG? Bisa kalian injek web selain PUBG, asalkan ada syaratnya, web tersebut berhubungan dengan PUBG. Misal di sini gue ambil salah satunya adalah yang enggak ada hubungannya namanya dengan PUBG, ya ini. Coba ini kita tes. Dan ternyata di sini nggak bisa. Kita coba lagi yang lain. Di atas, nah di atas ini ada ya. Coba yang ini, web Home, karena ini ada hubungannya dengan PUBG. Nggak bisa. Static private baby web.com, access suite.com, streamingmusic.com. Coba yang ini, cek. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, web yang selain PUBG Mobile itu nggak bisa digunain dengan mode SSL, tapi web tersebut masih ada hubungannya dengan PUBG. Jadi kalian harus gunain yang ada di sini. Sorry kalau ngomong gua ada belibet-libet, karena ini gua nggak pakai naskah ya, jadi ngomong gua seadanya. Mana sih ya? Nah, di sini. Nah, kalian harus mengambil ininya, www.pubgmobile.com. Kan tadi kalian mengambil yang DNS, karena DNS itu Daniel Name Server, ya nggak bisa, karena nanti link atau injeknya nggak bakal ngarah ke PUBG, web PUBG sendiri, itu ngarah ke web lain. Jadi kalian harus injek itu ya web target. Di sini kan SNI-nya www.pubgmobile.com, dan di sini web ini nggak ada yang ngarah ke web PUBG satupun. Jadi kalian nggak bakal bisa gunain SSL dengan SNI selain
www.pubgmobile.com. Ya, koneksi ini. Terus bagaimana kalau misalnya paket ini nggak bisa diinjek atau ditutup atau baknya sudah mati? Ya kalian nggak usah khawatir. Kalian cari informasi tentang bug ini, berhubungan dengan bug ini berhubungannya apa aja. Di sini kan PUBG itu ada hubungannya dengan apa? Misalnya kalau PUBG itu kalian bisa nyari informasi di Google. PUBG adalah game dari mana? Ini kalian bisa nyari banyak Wikipedia. Kalau masuk ke Wikipedia, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa sebelum melakukan injek bab, gue ingetin sekali lagi, kalian harus mencari informasi terlebih dahulu. Jangan asal injek. Nantinya kalau nggak connect, kalian kesel sendiri, nggak tahu ini nggak connect kenapa, karena asal injek. Resminya. Sini nggak ada satu yang bisa dikasih tahu informasinya. Sejarah PUBG haram. Kita tulis di sinilah PUBG developer siapa. Nah di sini kan udah ketahuan tuh PUBG adalah salah satu dari Krapton dan PUBG Compression. Ya. Nah di sini kalian bisa lihat nih, perusahaan game PUBG itu adalah Krapton, PUBG Compression, Tencent, dan masih banyak lagi di sini PNG. Nah kalian bisa ambil salah satu informasi dari sini, misalnya adalah Tencent, karena yang paling terkenal itu Tencent. Kalian cari web Tencent. Web Tencent. Web aslinya adalah www.tencent.com. Oke, sini. Gunain cara yang sama yang tadi udah gue jelasin, yaitu dengan dua metode. Metode satu adalah mencari Cloudflare, dan yang kedua adalah dengan mode SSL. Jika mode Cloudflare itu ada server Cloudflare-nya, ya udah gunain mode SSL. Tapi kalau nggak ada ya kalian cari lagi. Selain pakai WS kan banyak, masih ada pakai proxy pilot, proxy, dan SSL, dan masih banyak lagi caranya. Nggak itu satu doang, jadi nggak jadi patokan WS aja terus yang dipakai. Enggak, kalau mau cari bug itu ya bisa pakai cara lain. Misalkan di sini gue tadi server Cloudflare-nya nggak ada, ya
mau nggak mau gue harus pakai cara lain, yaitu dengan cara mencari informasi SSL web tersebut bisa pakai SSL atau enggak. Sebelum pakai SSL sebelum mencari informasi SSL TLS, kalian periksa dulu status servernya itu apa. Status web tersebut munculin www.tencent Nah, di sini kan udah dijelasin http://1.1.301 dipindahkan secara permanen dan servernya adalah NWS Oversea AP. Koneksinya hidup dan dipindahinnya adalah https http://1.1.200 oke dengan status 200 oke. Koneksinya hidup atau cap alif, servernya Nginx yang server sama yang dipakai PUBG Mobile, PUBG Mobile, karena kita cari informasi SSL. Lama banget, gue press aja dulu. Nah, di sini udah keluar informasinya. Hasil scan untuk www.tencent Tencent sih. Scale result for Tencent adalah TLS 1.2 chip per suite. Server mengikuti 28 chip per suite. Sini yang tadi gue bilang, untuk mencari tahu web tersebut bisa di SSL atau enggak, cari SNI-nya. Jika SNI-nya ada, ini ada SNI-nya, kita salin. Nah, ini adalah DNS-nya yang dipakai dia. Static www.tencent.com. Sekarang kita tes apakah bisa. Ya, ternyata bisa, karena di sini gue memakai paket PUBG. Jadi PUBG Mobile dan Tencent itu ada hubungannya. Jadi kedua web tersebut bisa diinjek karena ada hubungannya dengan paket utama. Ya udah, mungkin segitu penjelasannya. Untuk penjelasan bagaimana ini bisa connect, nanti di part terakhir gue kasih penjelasan gimana bug ini bisa connect dan bug ini bisa dipakai. Oke, sekian dan terima kasih.